Baik, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan lanjut belajar membuat aplikasi database karyawan. Kalau teman-teman baru menonton video ini, saya sarankan silakan terlebih dahulu menonton bagian dari playlist video ini, mulai dari part 1 sampai di bagian ini. Baik, saya akan lanjut saja teman-teman. Sekarang di bagian sekarang kita akan belajar untuk memfilter data. Ya, kita akan gunakan advanced filter ya. Teman-teman, kalau masih ingat di awal waktu itu saya minta kita copy tiga bagian ini apa tabel ya. Ini ada satu, ini ada nama di sini, ini yang masih lama. Ini saya hapus dulu ya. Ada 3 ya. Ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi nanti yang kedua ini menjadi kriteria, yang ketiga ini akan jadi tempat hasil filternya ya teman-teman. Jadi ini saya hapus saja supaya teman-teman tidak bingung. Ini saya blok ya. Saya blok. Saya buat warna kuning ya supaya lebih mudah teman-teman. Baik. Yang akan kita lakukan teman-teman ya. Yang paling pertama kita klik dulu cari data ya. Kemudian klik kanan view code. Ya, kita akan buat code di situ. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang paling pertama adalah kita mau semua informasi yang ada di sini ini akan di-copy ke dalam kriteria. Jadi teman-teman lihat nih, ini nama lengkap. Ya, ini nama lengkapnya. Nih apa? Sebenarnya nggak perlu nama lengkap sih, nama saja. Artinya nanti ketika itu apa? Ada bagian dari namanya yang mirip, maka dia akan langsung pilih bagian tersebut ya. Ini nama. Oke. Kemudian teman-teman lihat di sini ini adalah text box 19 ya. Ya. Jadi text box 19. Oke, saya ini 20 berarti ya. Combo box ini. Oke, baik. Kita buat saja satu. Ini 19 ya, teman-teman ingat. Ini artinya text box. Oke, kita ini dulu deklarasikan variabel dulu dim ws worksheet. Ini karena kita akan akses worksheet ya. Kemudian kita set ws itu sama dengan worksheet dalam kurung itu sheet berapa teman-teman? Sheet 1 ya. Jadi kita sedang mengakses sheet 1 ini teman-teman. Jadi apa namanya? Teman-teman bisa ketik di sini sheet 1. Ya. Kalau sudah, teman-teman, kita buat di sini text box ws titik kita mulai dari range. Ini range berapa? Berapa ini ya? Ini U4 ya, teman-teman lihat. U4 titik value sama dengan text box 19 value. Ini akan lanjut terus teman-teman. Tadi nama kita lihat ya satu persatu. View object. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Agama, jenis kelamin, agama. Oke. Kita lihat. Kita buat jenis kelamin itu combo box 11 ya, teman-teman. Ini di sini. Oke. Kita buat satu-satu saja kayaknya, teman-teman ya. Di sini. ws titik range ini jenis kelamin itu Z ya. Z4 titik value sama dengan combo box 11 titik value. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat agama itu AD ya.
AD4 ya. Jadi agama AD4 ya. WS titik range AD4 titik value sama dengan combo box 12. Waduh, ini perbaiki dulu nih. AD4 betul ya. AD agama. Kita lihat lagi teman-teman. Ini kok 12 ya. Ini apa sih? 11. Benar ya? Ini benar ya teman-teman. 12. Kemudian agama, status pernikahan, status kerja, jabatan. Status agama, status pernikahan, status kerja, jabatan. Berarti AE, AF. Itu. Oke, baik. Kita lanjut saja teman-teman ya. Ini kita buat di sini WS titik range AE 4 titik value sama dengan combo box berapa ini? 13 titik value. WS titik range AE AF lagi ya. AF 4 titik value sama dengan combo box 14 value. Terakhir WS titik range tadi jabatan ya, AH ya. AH 4 titik value sama dengan combo box 15 titik value. Oke, teman-teman kita lihat itu harusnya berurutan ya tadi. Ini 13, 14, 15. Oke, benar ya. Oke, kita lihat teman-teman apakah sudah betul. Kita lihat. Kita run dulu, teman-teman. Kita run, kemudian kita masuk di sini 1 laki-laki, Islam, sudah nikah, tetap, direktur. Kita cari data, maka di sini akan terinput ya, teman-teman. Lihat 1 laki-laki, ini agama udah, ini udah ya. Baik. Yang selanjutnya, teman-teman, yang akan kita lakukan, jadi untuk nama sendiri, teman-teman, setiap kali kita input nama, kita gunakan satu simbol ya. Simbol itu nanti akan menolong kita supaya apapun yang kita cari yang mengandung kata tersebut maka akan difilter ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Lihat textbook 19. Gunakan ini bintang, tanda bintang teman-teman. Ini dan dibintang di awal dan di akhir ya. Jadi seluruh yang mengandung unsur kata tersebut baik sebelum maupun sesudah akan ikut difilter ya. Baik, ini sudah oke teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, yang harus kita lakukan, kita harus dim beberapa hal. Itu termasuk beberapa range ya. Jadi kita mulai dari dim data srange, kemudian kita dim kriteria srange, kemudian dim hasil srange. Nah, ini jadi nanti datanya adalah dalam bentuk range, kriteria dalam bentuk range, hasilnya juga dalam bentuk range teman-teman ya. Jadi kita buat di sini di bawah ya teman-teman, karena ini di copy dulu, yang ini di copy dulu ke dalam sheet yang kita punya, baru advance filternya kita jalankan. Nah, jadi gini caranya gini teman. Kita harus set, jangan di set dulu deh, supaya gampang teman-teman ya. Perhatikan, kita harus tentukan dulu, kita harus blok dulu nih data yang kita punya. Tapi memblok ini teman-teman harus apa? Kita harus tentukan dulu baris terakhirnya berapa ya. Jadi cara menentukan baris terakhirnya itu adalah gampang saja.
Waduh, ini tadi saya belum ya. Harusnya itu dim row as long ya. Bisa integer juga. Jadi di sini row sama dengan ini menentukan ini ya. Angka terakhir ws titik range. Oh maaf. Cells rows titik count koma 1 ya. Ini kolom 1. Jadi nanti dia akan lihat dari nama lengkap ya. Oke, koma 1 titik nnxl up titik row. Ini baris terakhirnya ya. Sudah teman-teman? Kalau sudah tahu baris terakhir, kita coba definisikan yang dimaksud dengan data. Jadi set data, data itu sama dengan itu dimulai dari range berapa ini teman-teman datanya? A3 ya, ini A3 termasuk judul, termasuk dengan judul tabelnya ya teman-teman. Jadi ini A3 sampai ini teman-teman silahkan lihat sendiri sampai di sini O3 bukan O3 O baris terakhir ya, jadi N row itu teman-teman. Oke, ini clear ya teman-teman ya. Ini set kriteria. Nah, kalau kriteria ini kan dia cuma 2 baris teman-teman ya. Jadi buatnya di U3. Jadi ini WS titik range U3 sampai U3 ya. Sampai AI4. AI4. Itu kriteria. Sedangkan hasilnya teman-teman, set hasil sama dengan WS titik range ya. Di sini. Nah, teman-teman lihat nih. Hasilnya itu kita masukkan di sini. Di AO3. AO3 sampai ini BC. Sampai BC row. Oke, kalau sudah teman-teman, maka saatnya kita buatlah data titik advanced filter teman-teman, cari advanced filter. Kemudian teman-teman setelah itu spasi, teman-teman silakan pilih apakah di copy atau di filter di tempat. Kita copy ya karena kita tadi buat tabel yang baru. Kemudian spasi koma kriteria ya, koma hasil. Oke, maka selesailah. Sudah ya teman-teman, ini sudah. Kita run pun dia akan jalan teman-teman ya. Cuma ini ini salah ini ya, kriteria harusnya kriteria harusnya ya. Cari data debug. Kenapa ini this command require at least 2 rows of source data? Nah, ini karena tidak ada data ya. Maka supaya tidak error nanti teman-teman ya, silakan di on error resume next. Kita coba run. Nah, ini nggak muncul errornya lagi ya. Cuma teman-teman kita harus punya data dulu supaya ini bisa jalan. Tapi bisa dipastikan ini akan jalan ya teman-teman. Nanti di video-video selanjutnya kita akan coba, karena kita masih belum punya data. Nanti kita akan coba membuat datanya. Oke teman-teman. Ya begini saja di video ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.